Polemik kasus dugaan ijazah palsu terus bergulir. Pihak yang menggugat keabsahan surat kelulusan Jokowi yakni Roy Suryo, Rizwan Hasi Holansianipar, dan juga Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa meluncurkan buku bertajuk Jokowi's White Paper di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pemirsa, buku setebal 700 halaman ini mengulas berbagai kejanggalan status mantan Presiden Indonesia Joko Widodo dengan alma mater UGM. Mulai dari soal masa kuliah, skripsi, hingga ijazah yang disebut mereka fiktif alias palsu. Salah satu yang diulas mendalam dalam buku ini terkait skripsi Jokowi yang dinilai janggal dan tidak layak disebut sebagai skripsi. Kita mengenal wayang itu bukan hanya sebagai bayangannya, tapi wayang. Peluncuran buku ini nyaris batal pemirsa karena pihak manajemen gedung UC Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini mendadak membatalkan penyewaan ruang Nusantara yang biasa digunakan untuk kegiatan pertemuan. Tiga penulis kemudian memindahkan acara peluncuran buku di ruang resto dan kafe. Namun saat kegiatan akan dimulai, lampu dan pendingin udara dimatikan hingga menuai protes dari Roy Suryo. Meski dengan kondisi gerah dan suasana agak gelap, namun acara soft launching buku berlangsung hingga akhir. Jadi isinya adalah satu, ya itu memuat dokumentasi tentang apa yang kami lakukan sejauh ini. Mulai dari kemudian ketika isu pertama kali ini keluar ya. Isunya keluar di mana kebetulan isunya keluar di Jalan Kaliurang kilometer 14 ya. Ketika ada seminar waktu itu memilih dengan hati yang diselenggarakan oleh UII, moderatornya Mbak Rosiana Silalahi, ada Prof Mahfud MD, bisa tanyakan ke Prof Mahfud itu ya. Ada Buya Safi Ma'arif ya, sudah nggak ada. Kemudian satu lagi Jokowi. Waktu itu ada dialog santai gitu ya. Ada videonya juga yang mengatakan untuk jadi presiden tuh IP-nya sebaiknya berapa. Prof Mahfud mengatakan IP saya 3,8. Nah Jokowi mengatakan IP saya di bawah 2 aja nggak ada gitu loh. Kan mulai dari situ sebenarnya orang berpikir. Nah dari situlah muncul kemudian orang-orang yang berpikir kritis. Contohnya adalah Bambang Trimulyono atau Bambang Tri dan Nur Sugi ya atau Gus Nur ya. Dan sempat kemudian mereka mempertanyakan soal itu, tapi mereka dikriminalisasi. Itu semua kami tulis dalam buku itu. Kemudian juga perjalanan kita ketika kita datang ke UGM untuk ketemu dengan wakil rektor, waktu itu ketemu Prof Ening dan ketemu Dr. Ari Sujito, saya memegang langsung ijazah itu ya. Skripsi itu, saya memegang koreksi skripsi itu ya. Dan kemudian kita meneliti langsung ya waktu itu. Kemudian juga kami tulis panjang tentang apa arti Declaration of Human Rights, apa arti dari Undang-Undang Dasar 45 pasal 28, apa arti dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008, dan kemudian analisis yang detail, analisis error level analysis, kemudian perbandingan lintasan ya, kemudian itu Dr. Resmond banyak sekali menulis dengan kajian ilmu digital forensiknya ya, sangat panjang tentang kajian-kajian itu, termasuk penggunaan perbandingan dengan RGB ya, red green blue, atau dengan perbandingan dengan CMYK, cyan magenta yellow and black ya. Dari situ detail banget. Kemudian Dr. Tifa itu dengan sesuai dengan keilmuannya ya, behavioral neuroscience ya, beliau menggunakan ilmu behavioral neuroscience karena beliau seorang dokter dan MSc ya, menggunakan untuk meneliti pola perilaku seseorang, bahkan dihubungkan dengan pola politik perilaku seseorang. Jadi buku itu insya Allah akan menjadi sebuah referensi yang sangat menarik karena kami susun dengan bahasa yang teknis tapi agak populer, jadi populer science lah gitu. Moga-moga bisa dibaca dengan baik oleh semua masyarakat, dan moga-moga itu bisa digunakan sebagai referensi oleh masyarakat kenapa kemudian kami melakukan penelitian selama ini seperti itu. Satu, UGM membenarkan bahwa UC Hotel UGM tidak memfasilitasi kegiatan yang diklaim bertajuk Konferensi Pers Tokoh Nasional Hadiah Kemerdekaan RI ke-80 yang sedianya dilaksanakan tanggal 18 Agustus 2025 pukul 14 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Dua, UGM memiliki dua alasan untuk mengambil keputusan ini, yaitu alasan yang bersifat satu, prosedural, dua, politis. UGM memahami bahwa kegiatan ini bernuansa politis yang terkait erat dengan isu yang melibatkan Bapak Joko Widodo. UGM tidak melibatkan diri dalam isu tersebut karena tidak terkait dengan UGM secara
Pemirsa, masih terkait kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo, pakar telematika Roy Suryo dan 8 orang lainnya minta penundaan pemeriksaan ke Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 RI Jokowi. Roy pastikan akan datang untuk penuhi panggilan Polda Metro Jaya usai peringatan Hari Kemerdekaan. Setelah sebelumnya meminta penjadwalan ulang, pakar telematika Roy Suryo memastikan akan memenuhi panggilan Polda Metro Jaya pada tanggal 21 Agustus 2025. Roy akan diperiksa sebagai terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Jadi saya kira tidak ada hal lain selain soal teknis ya. Ini hanya soal teknis memundurkan jadwal saja, dan pasti kami hadir, pasti akan hadir ya. Dan itu kami juga menulis dalam surat itu alternatif untuk menunda ya, alternatif kami datang ini hari Kamis tanggal 21 Agustus ya. Itu clear ya, supaya jelas dan supaya juga Polda penyiapannya juga bagus. Jadi saya kira kita saling menghormati dan saya akan tetap datang ke Polda Metro ya gitu. Tidak kemudian Polda Metro harus datang ke tempat saya di Jogja gitu. Sebelumnya, kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Hozinuddin mengatakan kliennya beralasan ingin merayakan HUT ke-80 RI. Roy Suryo CS meminta pemeriksaan dijadwalkan ulang setelah 17 Agustus 2025. Dari 9, ada 10 klien kami ya. Yang 9 ini meminta melakukan penjalanan ulang, termasuk Rismon Sianipar, kemudian Roy Suryo, Rizal Fadila, Kurniatri Royani, kemudian ada Rustam Effendi, Michael Benjamin Sinaga, Nurdiansyah Susilo, termasuk Sunarto dan Arif Nugroho. Dalam kasus ini, tim penyidik Polda Metro Jaya belum menetapkan tersangka, namun kasusnya sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dari Jakarta, Bagus Prasetya, Tri Julianti, iNews melaporkan. Ada kembali di Sinotude pemirsa, penyidikan atas kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo terus berlanjut. Ya, hari ini rencananya akan ada pemeriksaan terhadap 3 saksi terkait dengan kasus tersebut. Untuk mengetahui informasi terkini dari Polda Metro Jaya, sudah ada rekan kami Anissa Rizkia di sana. Ya, Anissa, apakah para saksi sudah tiba di sana? Ya, Bayu dan juga Yasmin, saat ini ketiga saksi yang dijadwalkan diperiksa oleh Polda Metro Jaya nampak belum ada tanda-tanda kedatangan. Yang kita tahu bahwa ada 12 saksi terlapor. Salah satunya Abraham Samad pada minggu lalu tengah memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses pemeriksaan begitu. Dan memang hingga kini begitu dari ke-12 ini kita masih menantikan kedatangan yang pada hari ini ada 3 orang begitu yang akan diperiksa atau diundang oleh Polda Metro Jaya. Di antaranya ada Meriati atau Mary dari KNPRI, kemudian ada Sunarto YouTuber dan juga Arif Nugroho selaku jurnalis. Yang kita tahu bahwa kasus dari ijazah palsu Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo ini saat ini prosesnya dalam proses penyidikan, di mana kita tahu bahwa penyidik Polda belum menetapkan siapakah tersangkanya. Namun kasus ini sudah ditingkatkan ke proses penyidikan usai gelar perkara dilakukan. Yasmin dan juga Bayu, untuk penjadwalan dari Roy CS ini memang ada beberapa sesi begitu. Di hari ini ada 3 saksi terlapor yang diundang. Kemudian pada hari esok ada Roy Suryo, kemudian ada Kurniatri Royani dan juga Rizal Fadilah. Kemudian pada hari Kamis akan ada Rustam Effendi, dan hari Jumat ada Rismon Sianipar dan Michael Sinaga serta Nurdian Noviansyah Susilo. 12 saksi terlapor ini memang dijadwalkan akan tiba begitu sesuai pemanggilan yang telah ditetapkan jadwalnya oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya. Hingga kini kami pun masih menantikan ketiga saksi terlapor yang dijadwalkan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk datang ke Polda Metro Jaya. Demikian saya kembalikan kepada Bayu dan juga Yasmin yang ada di studio. Baik, terima kasih rekan Anissa Rizkia melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali.